各位亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好。Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. 感谢主，让我们在今天我们可以一起的来到主的面前。 Kita berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri ibadah raya ini. 也会主亲自来祝福今天的主日崇拜。 Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati ibadah raya ini. 也让我们每一位的弟兄姐妹们来到今天的主日崇拜，我们真是能够得着极大的恩典跟祝福回家。 Agar setiap dari kita benar-benar yang menghadiri dan bergabung dalam ibadah raya ini memperoleh berkat yang berlimpah. 感谢主，各位弟兄姐妹们，你是否已经预备好了呢？ Terima kasih pada Tuhan. Apakah kita semua sudah siap? 我们开始我们今天的聚会，我们之前我们先一起来祷告。 Mari kita masuk di dalam doa sebelum memulai ibadah ini. 亲爱的天父，我们这个时候向你献上感谢跟赞美。 Bapak Surgawi, kami menaikkan terima kasih dan pujian kepadamu. 谢谢主，你带领我们平安的度过一个礼拜。 Terima kasih Tuhan, Kau sudah membimbing kami dengan melewati satu minggu ini dengan penuh damai 让我们 sejahtera. 今天可以来到你施恩的宝座前。 Sehingga pagi hari ini kami dapat menghampiri tahta kasih 主， karunia-Mu. 我们将今天的早上的主日崇拜都恭敬仰望在主你的手中。 Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah raya secara online pagi hari ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. 求主你亲自的来带领看顾今天的聚会。 Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. 让我们今天的聚会不见一人，只见耶稣。 Agar ibadah pagi hari ini membawa kita semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau ya Tuhan. 谢谢主，听我们同心合一的祷告。 Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan seruan doa kami yang sehati. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们一起来说 Katakan bersama, 阿门。 Amin.
兄姐妹，我们都是神所拣选的宝贝，而我们就是顺服在他的里面。耶稣基督是至宝，是生命中的美好。十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要胜负，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心。世界万物都丢弃，看作粪土，为要得着耶稣基督。我要胜负，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。耶稣基督是至宝，是生命中的美好。十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要胜负，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心。世界万物都丢弃，看作粪土，为要得着耶稣基督。我要胜负，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部，一生活出基督福音的托付，一生活出基督福音的托付，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。哈利路亚！赞美我们的主，赞美我们的神。我们这个时候呢，我们一起为今天的奉献来祷告。 Mari saat ini kita berdoa untuk persembahan. 求主亲自来祝福今天的奉献， Kiranya Tuhan memberkati persembahan hari ini, 也让我们能够成为一个喜悦给出去的人， agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menabur dengan sukacita dan sukarela. 感谢主，我们这个时候一起祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候将今天的奉献恭敬仰望在主你的手中， Bapa surga kami menyerahkan persembahan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan. 求主你亲自的来祝福今天的奉献， Engkau memberkati persembahan hari ini. 祝福每一位奉献的弟兄姐妹们。 Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukarela dan sukacita. 主啊，求主你帮助我们，让我们能够成为一个给出去的人。 Dan Kau tolong agar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang memberi. 主啊，我们也深信你是让丰收行道会不缺乏的。 Kami percaya dengan sepenuh hati Engkau tidak akan membiarkan gerejamu GAP Harvest berkekurangan. 谢谢主，我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们一起来说， Katakan bersama, 阿妹。 Amin.
Shalom saudara-saudari. Saya yakin pagi hari ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita surgawi. Saudara-saudari, telah beberapa minggu ini berturut-turut saya membagikan firman Tuhan tentang khotbah Yesus di atas bukit. Pagi hari ini khotbah Yesus di atas bukit yang saya akan sampaikan dengan tema tentang kekudusan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa Yesus melewati khotbahnya di atas bukit, memberikan beberapa contoh atau kasus yang Yesus selalu berbicara tentang prinsip-prinsip rohani. Saudara-saudari, melewati khotbah Yesus di atas bukit, dia mengajarkan sebuah nilai kehidupan yang berbeda, sebuah pola perilaku yang berbeda, sebuah standar yang berbeda. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering kali diperhadapkan oleh dua hal yang ekstrim. Ya, ekstrim yang pertama yaitu kita sering mendengar orang-orang Kristen, ya, dia mengatakan, ya, wah, banyak kita mendengar orang Kristen bilang, wah, dia ini memiliki prestasi yang luar biasa, ya, dia memiliki potensi yang hebat, tapi aku ini tidak bisa seperti dia. Aku tidak bisa, aku nggak mampu melakukan seperti dia. Aku nggak sanggup, dia hebat. Kelihatannya saudara-saudari, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi orang Kristen, kita seharusnya memiliki sebuah standar moral yang lebih tinggi, ya. Tapi ternyata kita tidak mampu menggapai standar moral yang lebih tinggi itu, ya. Oleh sebab itu, kita senantiasa hidup di dalam perasaan yang bersalah. Kita senantiasa hidup di dalam perasaan yang berdosa. Apalagi iblis, sang penuduh itu, juga sering menuduh kita, merasa kita sama sekali bukan seperti orang Kristen. Ya, seringkali ada orang yang belum percaya atau yang belum menjadi Kristen, yang siap untuk dibaptis, bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bolehkah saya kali ini tidak mengikuti baptisan ini? Saya bertanya kenapa? Ya, dia menjawab, karena kondisi saya saat ini, ya, sangatlah tidak baik. Saya masih mempunyai sifat-sifat yang tidak benar. Saya masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Tunggu nanti setelah sifat saya yang tidak baik, tunggu nanti kebiasaan yang saya yang buruk ini, ya, sudah berubah, saya baru dibaptis. Saudara-saudari, jika kita bergantung kepada diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, maka saudara-saudari, dengan jujur saya mau katakan, berarti saudara bisa mengandalkan diri sendiri berubah menjadi lebih baik. Kita tidak usah dibaptis, kita tidak usah menjadi orang Kristen, ya, kita tidak perlu menerima karunia keselamatan dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seharusnya kita menjadi orang Kristen, kita harus mengakui dengan jujur, mengakui dengan kerendahan hati, bahwa kita semua tidak akan sanggup berubah dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kita tidak mungkin bisa berubah. Amin. Saudara-saudari, ya, saya punya sifat yang banyak sekali tidak baik. Saya punya kelemahan, contoh ini, ya, saya banyak kekurangan, ya, tapi saya tidak mampu mengalahkan sifat-sifat itu. Oleh karena itu, dengan jujur, dengan kerendahan hati, saya perlu Tuhan yang mengubahkan semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua, ya, melewati khotbah di atas bukit, bukan hanya memberikan kepada kita sebuah standar yang lebih tinggi agar kita terus berjuang. Ya, kemudian Tuhan hanya berdiri di samping sambil melihat perjuangan kita, ya, dan berkata, oh ternyata kamu gagal, ternyata kamu tidak berhasil, ternyata kamu tidak sanggup mencapai standar yang aku tentukan, mencapai standar yang aku tetapkan, yaitu standar moral yang lebih tinggi. Saudara-saudari, di dalam 4 kitab Injil, siapakah orang yang paling sering ditegur oleh Tuhan Yesus? Yaitu orang Farisi, ahli Taurat,
dan juga pemuka-pemuka agama. Mereka yang paling sering ditegur, bahkan disalahkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang ini setiap hari memegang kitab Taurat. Orang-orang ini selalu membawa pelajaran atau pengajaran Taurat ini untuk mengawasi orang lain, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Namun bagaimana dengan diri mereka sendiri? Apakah mereka sudah melakukan seluruh hukum Taurat itu? Saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka ini seperti kuburan yang dilabur putih. Ya, artinya kuburan yang dilabur putih itu seseorang yang pandai, yang pintar menghias dirinya dari luar, namun di dalam dirinya banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dan disembunyikan di dalam, ya, sehingga orang lain tidak melihatnya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak ingin kita menggunakan Taurat untuk menghakimi orang lain. Tuhan Yesus tidak mau kita memakai hukum Taurat untuk menyalahkan orang lain, untuk menuduh orang lain. Tuhan Yesus tidak mau juga kita memakai hukum Taurat untuk menuduh diri sendiri. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Apa ekstrim yang satunya lagi? Tadi itu ekstrim yang pertama. Dalam hal ini, ekstrim yang kedua. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dan saya. Apakah kita boleh berbuat sesuka hati kita? Taurat adalah hukum pada perjanjian lama. Saat ini kita akan hidup pada zaman perjanjian baru. Artinya kita hidup pada zaman kasih karunia. Tidak lagi berbicara tentang hukum Taurat. Jadi apapun yang aku sukai, kenapa tidak boleh aku lakukan? Bukan demikian. Bukan demikian, saudara-saudari. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebenarnya? Apa pandangan Tuhan Yesus terhadap perbuatan kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak kerajaan Allah? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5, Injil Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Saudara, hari ini kita semua hidup pada zaman kasih karunia. Namun bukan berarti zaman kasih karunia sudah tidak ada lagi hukum Taurat. Bukan berarti dalam zaman kasih karunia kita mengabaikan hukum Taurat, sehingga kita boleh bebas seenaknya melakukan apapun juga yang apa kita inginkan. Yesus berkata dalam ayat yang kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 17. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi di sini berarti membuat hukum Taurat menjadi sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Arti menggenapi di sini berarti menjadikan hukum Taurat itu menjadi sempurna. Sehingga Taurat itu tidak hanya ada di permukaan saja, ya. Karena hukum Taurat kurang sempurna, oleh sebab itu Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakannya. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan saudara dan saya standar yang lebih sempurna. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan saudara dan saya sebuah kekuatan, sebuah kuasa, kemampuan yang lebih sempurna agar saudara dan saya mampu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara-saudari, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang di permukaannya saja, tapi ada prinsip rohani yang Tuhan berikan di ayat ini. Mari kita lihat Injil Matius pasal 5 ayat 27 dan 28. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina.
Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan memberikan kita sebuah prinsip rohani. Prinsip rohani itu adalah untuk memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki atau memeriksa hati manusia. Saya ulangi sekali lagi. Melewati ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar satu prinsip rohani, yaitu Tuhan memberitahukan pada saudara dan saya bahwa Tuhan adalah Allah yang memeriksa, yang menyelidiki hati saudara dan hati saya. Hukum tidak bisa mengatur atau mengendalikan apa yang kita pikirkan. Hukum hanya bisa peduli dengan tindakan luar kita, hanya permukaan saja. Tetapi Tuhan ingin agar saudara dan saya tidak hanya mementingkan tindakan luar saja, tapi Tuhan juga mementingkan motivasi yang ada di dalam hati saudara dan hati saya. Amin. Jika Tuhan hanya mementingkan tindakan luar saja, maka sebagian orang Kristen di antara kita pasti akan berkata, wah, saya nggak berbuat dosa, ya. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang menyelidiki dan memeriksa hati manusia. Amin. Di dalam kitab 1 Samuel dikatakan, Tuhan berkata kepada Samuel, jangan hanya melihat rupanya atau perawakannya, sebab dia tidak kupilih. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tahukah saudara-saudari, apabila iblis punya suatu trik atau tipu muslihat yang licik, apa kelicikan iblis? Apa sih triknya iblis itu? Yaitu dikarenakan ada hukum Taurat, maka manusia akan mulai mencari celah di dalam hukum Taurat ini. Manusia akan berkata, saya tidak melanggar hukum, saya benar kok, saya nggak berzina, saya nggak membunuh kok, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan adalah Allah yang memeriksa dan menyelidiki hati. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan itu peduli dan dia mau melihat kehidupan orang Kristen, kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, haruslah sebuah kehidupan yang kudus. Amin. Saudara-saudari, nilai kehidupan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan mengingatkan saudara dan saya, yang Tuhan pedulikan bukan hanya tindakan luar kita, tapi yang juga Tuhan perhatikan, yang Tuhan pedulikan adalah motivasi yang ada di dalam hati kita. Zaman sekarang ini adalah salah satu, kita lihat dengan jelas sekali, banyak sekali trik-trik iblis yang paling mengerikan dan yang paling jahat. Apa itu triknya? Ya, iblis sering berkata kepada kita, membisikkan kepada kita, jika kamu tidak melakukan, hanya memikirkan saja di dalam hatimu, kan gak apa-apa, kan kamu gak bertindak, hanya berpikir saja. Saya memohon pagi hari ini kepada Tuhan, agar setiap kita sebagai orang Kristen diberi sebuah kepekaan rohani, diberi sebuah sensitivitas rohani, untuk menyelidiki, untuk memeriksa hati kita. Sesungguhnya, sesuatu yang hanya kita pikirkan dalam hati, itu sangat berpengaruh, saudara-saudari. Artinya, motivasi-motivasi yang tidak baik yang tersembunyi dalam hati kita, suatu saat kelak, dia akan muncul menjadi sebuah tindakan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan saudara-saudari menolong kita semua. Di dalam kasih karunia-Nya, kita pagi hari ini diberi pencerahan. Kita diingatkan, kita disadarkan melewati firman-Nya. Ada beberapa hal yang apabila dilihat secara permukaan, itu bukan dosa. Tetapi, jikalau kita, saudara dan saya tidak waspada, hal itu akan menghasilkan dosa, cepat atau lambat. Itulah hal yang sangat mengerikan. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, Imamat pasal 2
ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari, di dalam imamat berbicara tentang korban sajian. Ketika memberikan persembahan korban sajian kepada Tuhan, ada dua hal yang tidak boleh dipersembahkan, yaitu jangan ada ragi yang pertama. Yang kedua, jangan ada madu. Ya, saudara-saudari, jangan ada ragi adalah sesuatu yang lebih mudah dimengerti, karena seringkali ragi itu digunakan sebagai lambang dari dosa. Namun, mengapa jangan ada madu juga? Madu itu manis. Adakah tidak baik dari sesuatu yang manis seperti madu? Ada sebuah buku penafsiran Alkitab menyebutkan tentang kebiasaan dari kehidupan di Timur Tengah zaman itu, saat itu. Saya pun baru mengerti pada saat itu, pada masa itu, madu digunakan untuk fermentasi. Sekali lagi saya katakan, pada zaman itu madu dipergunakan untuk fermentasi. Jadi meskipun madu bukanlah ragi, tetapi bila madu dibiarkan terlalu lama, maka madu akan berfermentasi seperti ragi. Jadi madu itu lebih mengerikan daripada ragi, karena apabila dilihat dari permukaannya, rasanya madu itu bukan sebuah dosa. Tetapi apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, apabila dibiarkan terus-menerus, maka madu itu akan membawa dosa, akan mendatangkan dosa. Kiranya pagi hari ini saudara-saudari, Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua. Apakah di dalam kehidupan saudara masih ada beberapa hobi, masih ada beberapa kebiasaan, ada beberapa yang saudara sukai, ya, dan lain sebagainya, yang sebenarnya oleh karena hal itu, ya, kita tertipu. Justru yang kelihatannya awalnya seperti hobi, awalnya seperti kesukaan, kebiasaan kita sehari-hari, sebenarnya itu lama kelamaan bisa menjadi ragi. Seperti madu, kalau dibiarkan lama kelamaan bisa berfermentasi dan menjadi ragi. Dari hobi, lama kelamaan bisa menjadi dosa. Dari kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak suka, yang kita merasa, ini sepele kok, tidak apa-apa kok, lama kelamaan berfermentasi menjadi ragi. Lama kelamaan berubah dari hobi, dari kesukaan, dari kebiasaan menjadi dosa. Jangan kita merasa, masa sih ini kan hobi, ya ini kan iseng kebiasaanku, relax, ya, selama kegiatanku sehari-hari aku sibuk, ya sekali-sekali aku relax lah, aku nonton ini yang merilekskan syarafku, nonton hal-hal yang porno, ya, nonton hal-hal yang kita merasa itu sesuatu yang menyenangkan daging kita, memuaskan keinginan mata kita. Saudara-saudari, kiranya pagi hari ini Tuhan menerangi, Roh Kudus menerangi kita, bahwa sesungguhnya hal-hal yang dari awalnya kelihatan tidak bermasalah, tapi akhirnya membawa kita kepada dosa. Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih melewati firman-Mu yang bertemakan kekudusan. Kiranya Tuhan, Engkau menyadarkan kami semua, dan Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya melihat tindakan luar kita, tapi Engkau juga adalah Allah yang melihat, yang memeriksa, yang menyelidiki motivasi-motivasi yang ada tersimpan di dalam hati kita. Mari Tuhan, melewati firman ini kami mau memeriksa, mau menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus,
Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami semua. Dan Roh Kudus mampukan kami setiap hari untuk menghidupi firman, agar hidup kami benar-benar hidup yang berkenan dan memuliakan nama, hidup yang memuaskan hati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudari, saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Yen Yehovah 赐福于你，报复你。愿耶和华的脸光照你，赐恩于你。愿耶和华向阳脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福你。